Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama datang untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah di dalam kaki Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang kita terima dari firman Tuhan akan merubah hidup kita mulai hari ini sampai selamanya. Karena hidup kita adalah diperuntukkan untuk kemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini saya ambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan 8. Temanya adalah dalam situasi sulit, terhimpit, tetap berpikir positif. Saya ulangi lagi, dalam situasi sulit, terhimpit, tetap berpikir positif. Nah, sebelumnya marilah kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu, hingga kami boleh untuk menerima firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu akan merubah kehidupan kami, yang tidak baik menjadi baik, yang gagal akan berhasil, dan yang takut akan Kau kuatkan. Terima kasih Bapak, hamba siap untuk menerima firman-Mu, dan segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami ikat, kami hancurkan, dalam nama Yesus kami hancurkan. Darah anak domba Allah menyucikan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema yang barusan saya tadi sampaikan adalah dalam situasi sulit, terhimpit, tetap berpikir positif. Jangan sampai kita mempunyai pikiran yang negatif, karena pikiran yang negatif itu akan membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi pikirkanlah yang positif. Itu akan membuat kita bersemangat, membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, membuat kita kemenangan. Oleh karena itu mari kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke 6 dan 8. 6 sampai 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan saya akan membacanya dengan suara keras. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikirkan yang lain-lain. Nah, saudara, bahwa setiap orang di dalam menghadapi suatu persoalan, situasi yang menyulitkan, bahkan terhimpit, pasti orang itu akan khawatir, takut, cemas. Nah, inilah pikiran-pikiran yang didasarkan timbul dari pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif mendatangkan suatu keraguan. Keraguan mendatangkan suatu kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, termasuk pagi hari ini. Rasul Paulus melalui firman ini, dia memberikan nasihat kepada saudara dan saya. Jangan khawatir. Kesulitan itu semua orang pasti mengalami.
Himpitan semua orang pasti pernah mengalami. Tetapi pikirkanlah yang positif. Semakin kita memikirkan negatif, semakin kita akan khawatir. Semakin kita cemas, semakin kita tidak enjoy dan takut. Saya akan bacakan kembali di dalam ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga, saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa kepada Allah dan permohonan ucapan syukur. Jangan khawatir, tapi doakanlah keinginanmu di dalam doa kepada Allah dengan ucapan syukur. Inilah saudaraku yang dikehendaki oleh Pak Paulus dan juga Tuhan Yesus menghendaki supaya kita jangan khawatir. Kekhawatiran itu timbul karena adanya ketidakpercayaan. Kekhawatiran, ketakutan timbul karena ada keraguan-keraguan. Yesus selalu menekankan kepada kita, jangan khawatir. Burung pipit aja dipelihara. Jangan cemas, jangan gelisah. Bangkit, semangat. Itu yang selalu Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Rasul Paulus juga menasihati kepada jemaat Filipi. Jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dengan doa permohonan kepada Allah, ucapan syukur, supaya timbul semangat, supaya timbul kepercayaan. Ya. Orang yang khawatir, dia akan senantiasa pikirannya akan cemas. Kekhawatiran itu akan mendatangkan ketidakstabilan di dalam kejiwaan dan akhirnya menjadi emosi, gampang marah, gampang butuh, apapun sudah tidak mau lagi mengerjakan. Tetapi kalau pikiran positif itu datangnya dari kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Immanuel. Dia selalu beserta kita. Kalau Allah beserta kita, segala persoalan, segala masalah, segala kesulitan, Allah turut bekerja, saudara. Itulah saudaraku, tetap berpikiran positif. Di saat-saat seperti ini, ekonomi sulit, apapun sulit, bahkan kita terhimpit di dalam keuangan, mungkin persoalan keluarga, segala apapun juga, pikirkanlah positif, supaya Tuhan bekerja. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan bagi saudara. Karena dia adalah sumber kehidupan. Nah, inilah pikiran yang positif, saudara. Apapun boleh terjadi, tetapi kita tetap punya pikiran yang positif. Kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Jangan sampai kita itu hilang kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga timbul keraguan-keraguan. Kalau orang sudah ragu, dia akan menyalahkan banyak orang. Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, inilah saudara. Maka akan muncul mental yang tidak bisa menerima kenyataan. Tidak legowo, tidak bisa menerima. Nah, inilah. Maka oleh karena itu, firman Tuhan yang barusan kita baca, dikatakan bahwa ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya tidak khawatir, pikiran kita positif, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu, saudaraku, di dalam Kristus Yesus. Inilah saudaraku, itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, pikiran itu mempengaruhi hati. Hati mengendam dalam segala berkecamuk pikiran itu, akhirnya hati ini terluka. Hati ini menjadi tidak tenang. Hati ini merasa gelisah, bimbang, cemas. Keluar pikiran yang tidak baik, keluar kata-kata yang tidak baik dari hati yang dalam. Nah, karena itu peliharalah pikiran kita supaya tetap positif. Amin. Kalau saudara dan saya pikiran yang positif, maka saudara tidak ada akar kebaikan. Saudara tidak ada
trauma. Dan saudara senantiasa tidak akan menyalahkan orang. Karena pikiran kita positif. Dan semuanya bisa kita terima apa adanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk senantiasa memelihara pikiran yang positif. Apapun yang terjadi, ya, kesulitan apapun, kita harus yakin Tuhan turut menyelesaikan. Supaya kita tidak menyalahkan orang lain, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, supaya pikiran kita positif. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, nah ini pikirkanlah yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikirkan yang lain-lain. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua. Pasti saudara akan mengalami suatu hidup yang manis, yang enjoy, yang enak didengar, ya. Dan kebajikan patut kita pikirkan semuanya itu, saudara. Percayalah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala apa yang terjadi, yang kita alami, semuanya itu untuk kebaikan saudara dan saya. Tuhan izinkan supaya kita tetap berpikiran yang positif, tidak berpikiran negatif, karena pikiran negatif akan merusak jiwa dan tubuh saudara. Pikiran yang negatif akan membuat roh saudara tidak akan berfungsi. Dan itulah, mari kita sama-sama untuk melakukan nasihat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Tetapi pagi hari ini nasihat itu sama ditujukan pada saudara dan saya. Di saat mengalami sulit dan himpitan, tetap berpikir positif. Saat ini kita tahu kesulitan demi kesulitan, tetapi jangan pernah kita sedikit pun memberikan tempat untuk pikiran negatif, supaya kita diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa segala apapun yang kita alami itu tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya selalu bersandar kepada Dia, selalu memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif, karena Tuhan itu adalah baik adanya. Kalau kita memikirkan yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Kalau kita memikirkan yang baik, hasilnya baik. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama menghadapi hidup ini, sisa umur hidup kita ini, tetap berpikiran positif. Kesulitan boleh datang, entah itu kesulitan masalah apapun juga, pasti kita pernah mengalami. Tetapi pelihara pikiran yang positif, karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati di dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kepada saudara semuanya, beritakanlah Injil sukacita ini, supaya semua orang boleh diberi kemenangan di dalam berpikiran yang positif. Jangan sampai kalah karena pikiran negatif. Oleh karena itu saudara, beritakanlah kabar baik ini. Angkat beban setiap orang untuk kita sampaikan kabar sukacita ini, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong hidup saudara, Yesus adalah pembuka jalan. Jadi pikiran positif kita tujukan kepada Tuhan, supaya timbul kepercayaan. Kepercayaan inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin beriman, semakin kuat. Orang untuk menimbulkan iman, maka dengarkanlah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengarkanlah saudaraku. Maka jika orang mempunyai iman, percaya, maka pikirannya positif. Dia tidak akan menyalahkan orang. Dia tidak akan merasa bimbang.
merasa ragu, karena Yesus pasti buka jalan. Yesus pasti memberkati. Amin. Beritakanlah saudaraku Injil kebenaran. Untuk setiap orang boleh memperoleh semangat, bahagia, sukacita, kemenangan. Kita diutus untuk memenangkan jiwa. Bukan kita diutus untuk memenangkan suatu perdebatan, tetapi kita diutus untuk memenangkan jiwa. Carilah. Yesus mengajak, menyuruh kita untuk mencari jiwa. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, kepada semua makhluk, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah terang, saudaraku, di tengah-tengah gelapnya dunia. Jadilah garam dunia ini, supaya kita bisa menggarami situasi dunia yang hambar ini menjadi tidak hambar lagi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan apa yang dikehendaki Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita. Amin. Pikir positif, saudaraku. Di mana kita mengalami kesulitan, himpitan, tetap berpikir positif. Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan pasti memelihara dan juga senantiasa memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar menjadikan pedoman, kekuatan di dalam hati kita, supaya kita selama ini, di dalam hidup ini, tetap berpikiran positif. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu, dan firman-Mu menasihati kami Tuhan melalui surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dan kami harus senantiasa berpikiran positif, karena tanpa pikiran yang positif, saudara, Tuhan, kami akan merasa ketakutan, cemas, merasa bimbang. Oleh karena itu, Bapa, biarlah Engkau urapi kami, Engkau tuntun kami menjadi orang-orang yang penuh kemenangan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami telah menerima firman-Mu dan tuntun kami di dalam kehidupan ini untuk menjadi saksi-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, dan firman-Mu akan menjadikan rema dan juga akan memberkati kami mulai saat ini sampai selamanya. Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita supaya menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati engkau pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau yang sudah menerima firman Tuhan, dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Kesehatan, damai sejahtera menyertai kita semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.